tentang penyakit virus, ya, virus yang kita pelajari adalah virus pneumonia atau monkeypox. Dari segi bentuk, bentuknya sebetulnya kalau virus ada berapa bentuknya? Ada bentuknya seperti oval, apa lagi? Batang, apa lagi? Bulat, oval, bulat, apa lagi? Oke, bakteriophag. Nah, kalau yang monkeypox itu seperti apa virusnya? Bulat, bagus. Nah, kemudian strukturnya ada apa aja dia punya? Dia punya dua membran, membran luar dan membran dalam. Dia punya apa? Vaksin. Dia termasuk virus RNA atau DNA? DNA. Sudah ditemukan informasinya? Sudah. Bagaimana replikasi dari virus monkeypox ini? Secara lidik. Nah, ini ciri-ciri virus. Jadi ukurannya tadi berukuran kecil. Virus monkeypox adalah virus DNA. Dia punya organel-organel yang sudah disampaikan lagi dari kelompok Immanuel. Dia punya asam nukleik yang berupa DNA. Jadi kita punya dua-duanya ya, DNA saja atau RNA saja. Nah, dari segi bentuk ya seperti ini, ya oval atau bulat. Kemudian, nah dia mengalami yang namanya fase replikasi lidik. Nah, lidik dimana dia awalnya dia melekat dulu. Ya, dia melekat. Setelah melekat dia akan melakukan memasukkan apa yang dimasukkannya? DNA-nya ke dalam tubuh inangnya. Siapa inangnya sekarang? Iya, kita ya. Kemudian dia akan replikasi, dia akan sintesis DNA kita sehingga dia membentuk yang namanya virus-virus baru. Ingat, berapa yang masuk? Satu. Yang keluar? Banyak. Seperti itulah dia menghancurkan. Katakan bahasa lidik karena dia menghancurkan apa yang dihancurkannya? Sel dari inangnya. Ya. Nah, menurut anak-anak ibu, kita harus lebih menjaga lagi kebersihan. Karena begitu cepat virus itu bereproduksi atau bereplikasi. Masa inkubasinya adalah berapa hari? 5 sampai 12 hari. Nah, bintik-bintiknya kan kelihatan. Apa ciri yang kelihatan? Bintik-bintik. Penularannya bisa melalui kulit. Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang virus. Anak-anak ibu sudah tahu ciri-ciri virus, kemudian dari segi bentuk, dan sudah mengidentifikasi bagaimana virus itu bereplikasi atau memperbanyak diri dalam tubuh inangnya. Nah, untuk minggu depan ya, tadi kan sudah mengarah-arah ya ke gejala-gejala ya. Nah, minggu depan kita ada tugas proyek. Nah, sekarang kan banyak. Apakah hanya cacar monyet aja penyakit? Tidak, tidak cacar monyet saja kan? Masih banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, ya kan? Banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Anak ibu akan melakukan proses wawancara, mencari informasi tentang penyakit di sekitar kita. Contoh saja, jangan pergi ke mana-mana. Ya, bila bisa ke puskesmas atau poliklinik, anak-anak ibu akan tanyakan apa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ya, jangan yang lain-lain. Nah, kemudian anak ibu wawancara, kapan waktunya Bu? Nanti kita diskusikan pas jam profila. Ya, pas jam profila akan kita diskusikan. Setelah anak ibu dapat informasi, anak ibu akan lakukan eksplorasi melalui jurnal atau melalui Google. Ya, kalian cari informasinya. Kemudian Anda akan mendapatkan cara pencegahan. Bagaimana solusinya? Agar kita tidak terkena virus cacar monyet kalau sekarang. Nah, nanti kan kalian beda-beda nanti virusnya. Maaf ya. Nah, hasil akhirnya adalah berupa produk. Produknya adalah berupa pamflet atau poster atau leaflet. Ya, silakan dirancang. Nah, besok akan lebih kita pahami lagi. Kita akan desain proyek pertama kita untuk materi virus. Sampai sejauh ini berperan sebagai organisme autotrof, akan menyerap CO2 melalui proses pengikatan dan akan melakukan proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar cahaya matahari. Jadi fotosintesisnya akan menghasilkan O2 yang akan diserap, yang akan dihirup oleh hewan serta tumbuhan yang disebut sebagai proses respirasi. Kemudian hewan dan tumbuhan yang telah melakukan proses respirasi akan mengeluarkan kembali apa itu dalam bentuk karbon
ke udara. Nah, tadi yang CO2 yang telah dilepaskan ke udara akan diserap kembali oleh organisme autotrof dan akan terjadi pengulangan. Kemudian di sini ada organisme mati yang terjadi ketika tumbuhan tersebut mati, lalu dia akan terkubur ke dalam tanah dan akan menjadi bahan bakar fosil yang diuraikan oleh organisme pengurai. Bahan bakar fosil ini mengandung karbon yang sangat besar, contohnya adalah batu bara atau minyak. Bahan bakar fosil ini akan digunakan oleh manusia dalam pabrik. Lalu dalam proses pabrik dalam pabrik ini terjadi proses pembakaran yang akan melepaskan kembali karbon dioksida ke udara lalu akan diserap oleh organisme autotrof. Di sini juga ada sapi. Sapi ini akan mengonsumsi tumbuhan, lalu tumbuhan itu kan mengandung karbon. Jadi ketika sapi ini mati setelah melalui pembusukan, karbon itu akan kembali ke udara. Itu dapat disampaikan jika ada salah. Hari ini kami yaitu tentang pelajaran materi tentang DO. Di sini kami ditunjukkan oleh kakak dari BLH yaitu tentang materi DO di mana prosesnya ada pengendapan dan di sana ada SO4 dan indikator di mana indikatornya berwarna biru dan itu merupakan proses untuk membuat air itu menjadi jernih dan di mana proses yang kami jalani tadi itu 7,9 mg per liter itu dimana memenuhi baku mutu. Oke, jadi secara keseluruhan nih sudah paham nggak dengan kegiatan hari ini? Senang nggak? Untuk teman-teman yang ingin datang ke sini mungkin bisa dibantu sama Ibu Lois. Nah, cukup seru lah, bisa mencobain hal-hal yang baru. Nah, sekian dari saya. Hari ini. Baik, saya sama teman-teman sedang berkunjung ke LH. Pembelajarannya sangat senang dan seru dan banyak praktek-prakteknya juga.